hasil pertemuan kami dengan Bawaslu dan KPUD Labuan Batu tadi jam 11 dan jam 13.30. Adapun hal-hal yang mau saya sampaikan dari pertemuan itu nanti akan disampaikan oleh Saudara Isa, dan nanti kita buat kesempatan buat rekan-rekan untuk memberikan pertanyaan. Langsung saja Saudara Isa untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik rekan-rekan wartawan, sore hari ini kami akan menyampaikan hasil pertemuan kami yang berdelegasi dari gerakan masyarakat anti mafia pemilu atau Kemampu. Adapun materi pertemuan kami dengan Bawaslu Labuan Batu dan KPUD Labuan Batu terkait dengan Pilkada Labuan Batu tahun 2020 yang berlanjut kepada pemilihan suara ulang tahap 1 tanggal 24 April 2021 dan PSU tahap 2 tanggal 19 Juni 2021. Tadi sekitar jam 11 kami diterima baik oleh Komisioner KPUD, langsung dipimpin Ketua ya, Bung Wahyudi, di mana kami mempertanyakan tentang surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 267 garing PE.01-02-TT1-10/KPU/3 tanggal 26 Maret 2021 tentang penjelasan pemungutan suara ulang pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Labuan Batu. Ada dua perbedaan tentang surat ini. Bawaslu Labuan Batu ketemu langsung dengan komisioner ya, langsung ketuanya tadi, Bung Makmur dari Munti. Kami mempertanyakan kepada beliau, apakah sebelum PSU 1 tanggal 24 April 2021 surat KPR ini nomor 267 tahun 2021 ada mereka pertanyakan kepada KPUD Labuan Batu? Jawab Bung Makmur, Ketua Bawaslu Labuan Batu, sudah mereka pertanyakan kepada KPUD Labuan Batu, dan jawabannya sama seperti yang tadi juga dijelaskan oleh KPUD kepada kami, bahwasanya Ketua KPUD Labuan Batu, Bung Wahyudi, mengatakan dibenarkannya untuk memilih pada tanggal 24 itu, walaupun sekalipun tidak memilih tanggal 9 Desember sesuai DPT aturan, itu berdasarkan arahan dari KPU RI. Nah, akhirnya sudah ketemu, kemudian kami segera akan menyurati Mahkamah Konstitusi RI. Kami juga menyurati KPU RI tentang surat mereka kepada KPUD Sumatera Utara tentang perbedaan penafsiran ini. Karena bila kita lihat adanya perbedaan yang cukup signifikan di 9 TPS pada PSU tahap 1 24 April 2021, di mana misalnya pada Pilkada 9 Desember 2020 contoh di TPS 05 Kelurahan Bakaran Batu itu 9 Desember yang hadir dan memilih 266. Tetapi pada PSU tahap 1 pada tanggal 24 April yang hadir dan memilih 307. Demikian juga di 07 TPS 07 Bakaran Batu pada 9 Desember yang hadir dan memilih 398. Pada PSU 1 yang hadir dan memilih
TPS 9 itu juga dari 332 di 9 Desember yang hadir dan memilih, pada PSU tahap 1 naik menjadi 395. Sehingga jika ditotal dari 9 TPS yang di PSU kan pada 28 April terjadi perbedaan, terjadi pembesar-besar, lebih banyak yang memilih pada PSU tahap 1 ini. Suara sekitar sebentar ya, kita total berapa selisihnya ya. Ini untuk 9 TPS saja. Jadi ada peningkatan yang hadir dan memilih pada 9 Desember dengan pemilih pada PSU 1 tanggal 24 April. Ada kenaikan, penaikan pemilih sebesar 467 pemilih. Nah, inilah persoalan yang tadi kami pertanyakan dan kami perdebatkan dengan KPUD Labuan Batu maupun Bawaslu Labuan Batu. Menyikapi ini karena tidak ada titik bertemu, kemudian hal ini juga waktu di Mahkamah Konstitusi surat 267 ini kami lihat, kami ikuti, tidak ada diperdebatkan. Padahal ini adalah turunan daripada PKPU nomor 18 tahun 2020. Ini adalah menurut kami juplak sana, yang menurut kami tidak perlu ada penafsiran karena sudah jelas poin-poinnya. Hanya saja itu dari kami, namun KPU Batu berpendapat yang berbeda dan menurut mereka juga sudah mereka pertanyakan kepada KPRI. Nah, disinilah persoalannya. Kami akan segera mendekati Mahkamah Konstitusi minta penjelasan daripada NKRI tentang hal ini, karena menurut kami PSU 1 PSU 2 ini pandangannya ini tentang surat ini cacat hukum. Itu pandangan kami tentang surat ini terkait dengan PSU 1 dan PSU 2. Kami rasa itu dulu. Kalau dari rekan-rekan wartawan ada yang ingin mempertanyakannya, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih pada kelompok Bima aku. Nah, jadi gini, menjawab rasa penasaran kami dalam surat 267 itu, artinya dalam pencermatan oleh Gema Ampu, KPU Labuan Batu telah melakukan pelanggaran. Jadi kami minta lebih spesifik ya, artinya dalam poin mana KPU telah melanggar aturan itu sehingga KPU mampu berbuat seperti itu. Terima kasih. Baiklah, menjawab pertanyaan rekan wartawan tadi, akan kami sampaikan atau kami jelaskan. Dasar kami adalah pada surat 267/2001 oleh KPRI ini tertuang pada angka 1 B 3. Di sini ditegaskan bahwasanya dua dulu B, menyiapkan daftar pemilih dengan ketentuan titik, ya kan? Melakukan pencermatan daftar pemilih dalam DPT, DPTB, dan DPTH yang memilih pada 9 Desember 2020 di 9 TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf A dengan memperhatikan daftar hadir pemilih di TPS lain. 3. Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, pemilih yang berhak memilih pada pelaksanaan PSU di 9 TPS antara lain titik 2 A. Pemilih dalam DPT yang memilih di 9 TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf A
pada tanggal 9 Desember. Nah, di sini kami bertanya di sini 9 Desember 2020, dan apabila terdapat pemilih dalam DPT sebagaimana tersebut pada angka 2 yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain pada tanggal 9 Desember 2020, pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan TSU di TPS asal. Nah ini, jadi ini menjadi bacaan kami, surat KPRI ini, sehingga kami berpikiran bahwasanya yang tidak memilih pada 9 Desember tidak hadir dan memilih pada 9 Desember tidak dibenarkan untuk hadir dan memilih pada TSU 1 24 April 2021 dan TSU 2 19 Juni 2021. Kami beracuan di sini, persoalannya di sini, perdebatan yang tadi di KPUD. Kemudian itu garis besarnya menurut kami surat ini yang kami pahami tentang surat KPU tentang jumlah dari 1. Cenderung berkurang karena bisa berkurang, mungkin pindah alamat, pindah identitas, mungkin ada yang jadi ASN, ada yang jadi TNI, ada yang jadi anggota Polri. Nah itu seperti yang terjadi di Madinah, terjadi pengurangan. Mereka surat KPRI nomor 326 dan 327 ya. Itu cenderung berkurang, tapi yang terjadi meningkat, harus lebih. Ini yang tadi kami pertanyakan dan kami perdebatkan di KPUD. Yang lain kira-kira pertanyaan? Ada kira-kira yang lain? Rekan-rekan? Kami besok segera menyurati Mahkamah Konstitusi RI dan KPU RI, kemudian Bawaslu dan KPUD Sumatera Utara. Kalian menyurati minta penjelasan tentang surat 267 ini. Kami minta dijelaskan, ditegaskan. Kami berpikir yang menunjukkan tidak perlu penafsiran karena sudah ada ketegasan poin-poinnya. Besok surat kami layankan agar MK dan KPU RI untuk menuntaskan surat KPU RI ini, karena kami merasa surat ini pada PSU 1 PSU 2 ini tidak, sebagiannya tidak dijalankan, khususnya dalam yang berhak memilih atau tidak memilih pada PSU 1 dan PSU 2. Itu kesimpulan surat kami yang sudah besok kami layankan. Yang lain kira-kira? Masa tadi sudah kami jelaskan juga soal di Bawaslu, penjelasan dari Ketua Bawaslu Labuan Batu, Bung Makmur dari Munti juga sama. Mereka juga pernah mempertanyakan ini secara lisan kepada KPUD, jawabannya sama. KPUD menjawab bahwasanya mereka tetap pernyataan mereka juga atas arahan dari komisioner KPRI. Itu, masa itu dulu ya. Masa tidak ada lain lagi. Teman-teman dari Bawaslu tentang masalah konsulnya 267, apakah itu secara tertulis atau secara lisan? Tadi ditanya juga tadi, apakah jawaban dari KPUD dari komisioner KPUD itu lisan atau tulisannya? Tetap sama jawabannya, lisan. Jawaban dari KPUD Labuan Batu terhadap Bawaslu Labuan Batu, jawaban mereka lisan, tidak ada yang tertulis. Itu dari keterangan dari Ketua Bawaslu Labuan Batu, Makmur dari Munti. Aku rasa itulah dulu ya. Terima kasih kawan-kawan semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.